Pemilihan Jakarta 2014 oleh Hilmar Farid. Semua
Ekonomi tentu berkaitan dengan praktek korupsi dan tidak sedikit kasus yang diurus dan sudah diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi dalam beberapa tahun terakhir terkait pengurusan hak guna usaha perkebunan. Pembangunan yang bertumpu pada daerah kami ini berhasil meningkatkan PDB per kapita dari $1.161 pada tahun 2004 menjadi $3.556 pada tahun 2012, meningkat 3 kali lipat. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangka. Masalahnya, pada saat bersamaan, indeks pembangunan manusia kita merosot dari 0,697 menjadi 0,629 pada kurunnya sama. Ketimpangan sosial juga meningkat seperti terlihat dari distribusi pendapatan nasional. Diperkirakan sekarang ini ada 20% penduduk terkaya di negeri ini menguasai hampir separuh pendapatan nasional. Sementara 40% penduduk termiskin tergolong 40% penduduk termiskin menguasai hanya 16% dari pendapatan nasional. Seperempat dari 40% penduduk termiskin itu tergolong orang dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Secara bahasa yang lebih luas, yang kaya makin kaya, yang miskin miskin. Ketimpangan geografis juga meningkat dalam kurun yang sama antara daerah yang berpendapatan tinggi seperti Kalimantan Timur dan Jakarta ini dengan daerah yang berpendapatan sangat rendah seperti Nusa Tenggara dan Maluku Utara. Saya kira bukan kebetulan bahwa daerah yang berpendapatan tinggi itu kehidupan ekonominya bertumpu di dasar, yakni kehutanan, pertambangan, dan pajak kendaraan. Sementara daerah yang berpendapatan sangat rendah adalah Kudus, kepulauan di kawasan timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Presiden Jokowi benar ketika dalam pidato pertamanya sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober lalu mengatakan bahwa kita telah lama menunggu laut. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat kita sampai pada keadaan seperti itu? Apakah karena kurang investasi? Apakah karena kurangnya pengetahuan dan teknologi? Apakah semata karena kurang infrastruktur? Menurut saya, tidak. Masalah kita lebih mendasar dari itu, yaitu terpisahnya laut dan dunia maritim dari kebudayaan kita. Sikap mengunjungi sejarah, sikap mengunjungi laut terjadi karena berbagai perubahan penting dalam sejarah yang membalik arus kebudayaan kita. Dalam perjalanan sejarah yang panjang dan kompleks inilah kita harus mencari jawaban atas pertanyaan mendasar di hati. Dan bukan dengan menyalahkan apa yang disebut watak atau karakter bangsa. Kebudayaan adalah seluruhan cara hidup, baik pemikiran maupun praktek yang tidak dapat direduksi menjadi sederet ciri yang seolah esensial. Pada tahun 1977, budayawan Oktav Lubis menulis buku yang berjudul Manusia Indonesia, sebuah pertanggungjawaban. Di dalam buku itu ia menyebut 6 ciri manusia Indonesia. Munafik, enggan bertanggung jawab, bersikap dan berperilaku feodal, percaya takhayul, berbakat seni, dan juga aneh, atau berbakat seni di luar mata, dan bermakhluk. Daftar ini masih bisa kita perpanjang dengan bermacam ciri negatif lain seperti mau menang sendiri, tidak bisa menghargai waktu, cepat puas diri, tidak telaten dalam pekerjaan, menjilat ke atas dan menghindar ke bawah, mencuri kesempatan dalam persempitan dan sebagainya. Dan memang tidak sulit bagi kita untuk menjumpai berbagai ciri negatif itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau begitu, kita sendiri juga tidak lepas dari ciri negatif. Tapi menganggap ciri negatif itu adalah sesuatu yang melekat pada kebudayaan adalah keliruan dan pertama, karena dasar berbijaknya adalah generalisasi dan stereotyping, yang salah satu manifestasi terburuknya dalam pergaulan manusia adalah rasisme. Dalam konteks sejarah kita, generalisasi dan stereotyping ini dipakai oleh penguasa kolonial untuk menanamkan perasaan rendah diri karena orang pribumi sehingga menjadi lebih mudah dilihat. Dalam pidato pembelaannya di sidang pengadilan kolonial yang dikenal dengan judul Indonesia Menggugat, Bung Karno berkata, berabad-abad kami mendapat sokongan Islam berbodoh. Berabad-abad kita diinjeksi rasa kurang syarat. Turun-temurun kita menerima sistem ini. Dipadam-padamkan segenap kita punya energi karena percaya kita bahwa kita sesungguhnya memang adalah bangsa kurang syarat yang tak bisa apa-apa. Kekeliruan kedua dari cara pandang ini menyangkut solusi yang ditawarkan. Jika benar ciri negatif, munafik, dan bertanggung
jawab saya takil dan sebagainya adalah persoalan utama kita, maka solusinya akan dengan mudah kita cari dalam industri kebajikan yang rajin memproduksi nasihat agar orang meninggalkan ide negatif. Jika ini benar, maka kita tidak perlu presiden, kita tidak perlu pilpres, kita tidak perlu menteri yang mumpuni, cukup seorang motivator yang bisa tidak perlu ada perdebatan di parlemen atau uraian pemikiran, apalagi pidato kebudayaan. Cukup beberapa cukup nasihat dari seri buku Chicken Soup for the Soul and the Bad Habit of Highly Effective. Saudara saya dan saya hormati, kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi produk dari perjalanan sejarah yang dinamis dalam ruang sosial dan kultural yang konkret. Karena itu generalisasi dan stereotipe harus kita buang jauh. Karena keduanya mencoba mengangkat beberapa ciri dan manifestasi dari budaya menjadi berlaku umum dan abadi. Padahal pelajaran penting yang dicari setiap orang yang membaca sejarah adalah bahwa yang abadi hanyalah perubahan. Karena itu pula usaha untuk menelusuri jejak sejarah dari arus balik budaya kita yang membuat kita dalam keadaan seperti sekarang ini tidak bisa hanya bersandar pada kisah kebesaran Majapahit dan Sriwijaya atau kisah kekanduan Laut Mandar yang dengan kapal tanker bisa mengarungi samudra. Kisah seperti itu mungkin berguna untuk membangkitkan semangat patriotisme, cinta tanah air atau tujuan lain seperti itu. Tapi jelas tidak ada gunanya kalau kita ingin memahami dinamika sejarah. Justru sebaliknya, kisah kejayaan masa lalu bisa membius dan menenggelamkan kita dalam kebanggaan semu dan keyakinan teologis bahwa suatu hari nanti jauh di masa depan yang nanti Indonesia akan kembali pada kejayaan. Di masa lalu keyakinan teologis bahwa akan datang suatu zaman kemasan sangat kuat dalam gerakan Ratu Adil atau milenarianisme yang biasanya berusia pendek. Dan saya tidak melihat alasan bahwa jika hari ini ada gerakan yang berpijak pada keyakinan seperti itu, usia akan lebih panjang. Kita perlu narasi sejarah yang tidak sekedar mengagungkan masa lalu, tapi bisa menggambarkan pergulatan sosial, pergulatan kuasa di antara kekuatan sosial dari masa ke masa. Pergulatan itulah yang membawa kita sampai pada keadaan seperti sekarang ini. Kita perlu memahami kekuatan apa yang membuat kita secara kolektif bergerak menghubungi laut. Karena hanya dengan begitu kita bisa memahami apa yang harus dilakukan untuk bergerak ke arah balik. Dan inilah fungsi sejarah sebagai kritis. Kita belajar tentang Majapahit tapi bukan tentang kejayaannya di masa lalu, melainkan mengenai pergulatan kekuatan yang memungkinkannya muncul sebagai kerajaan maritim yang besar dan kemudian runtuh sehingga menimbulkan arus balik yang hebat dalam sejarah. Kita belajar tentang Laut Mandar bukan sekedar untuk mengagumi kehebatannya berlayar, tapi untuk memahami bagaimana mereka bisa bertahan hidup sebagai komunitas maritim di tengah gerak menghubungi laut yang semakin meningkat. Kita belajar tentang orang belajar dan suku laut bukan karena keunikan sejarah dan budaya mereka yang terkesan eksotik, tetapi karena dalam pandangan dunia mereka lah kita bisa menemukan landasan untuk membayangkan negeri maritim di masa mendatang. Saat ini sudah cukup banyak studi mengenai berbagai dan aspek sejarah yang berkaitan dengan dunia maritim. Ada yang mempelajari kehidupan masyarakat pesisir, ada yang mempelajari jaringan perdagangan maritim yang terus berubah dari masa ke masa, ada yang mempelajari ragam dan jenis kapal serta teknologi lautan, dan ada pula yang menekuni studi tentang barang dagangan seperti rempah-rempah yang membentuk jalur perdagangan dalam sejarah. Produksi pengetahuan di bidang ini tidak kurang. Masalahnya, hampir semuanya masih berbentuk monografi dan belum banyak usaha untuk menghimpun berbagai studi itu sehingga ada satu kesimpulan betapa sementara sifatnya mengenai perkembangan dunia maritim di Nusantara. Salah satu pengecualian yang perlu disebut di sini adalah karya Adian Lapis, Pelayaran dan Perniagaan Nusantara tahun 1919. Profesor Lapian atau kelompok studi sejarah maritim di Indonesia
mestinya membuat kita sadar bahwa Indonesia bukan sesuatu yang terberi. Kemudian Indonesia adalah sebuah konstruksi historis. Tapi ini bukan berarti bahwa Indonesia hanyalah produk pemikiran kaum nasionalis pada awal abad ke-20 tanpa referensi ke dunia nyata. Tidak. Gerak mempersatukan berbagai komunitas di bawah sebuah konstruksi sudah ada sejak lama. Dan apa yang kita sebut sebagai sejarah Indonesia atau sejarah nasional tidak lain adalah produksi interaksi yang konkret antara berbagai komunitas di Nusantara. Peringatan dari Profesor Lapian menjadi penting karena kuat kecenderungan melihat sejarah seolah berjalan melintasi sebuah garis lurus. Seolah semua masyarakat melalui tahap perkembangan yang sama dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Pandangan seperti itu sangat kuat di kalangan pegawai dan sarjana kolonial belajar sejarah dan kebudayaan masyarakat jajahan. Mereka melihat perbedaan antara budaya masyarakat jajahan dengan kebudayaan Eropa bukan sebagai keragaman antara dua masyarakat berbeda, tapi sebagai perbedaan tahap perkembangan. Bahwa orang Melayu, Jawa dan orang Eropa lainnya belum hidup bersikap dan berperilaku seperti orang Eropa adalah bukti ketertinggalan yang satu dari yang lain. Cara pandang linear dan teleologis ini pada akhirnya menciptakan semacam hierarki arti penting, hierarki of significance, di mana peristiwa tokoh atau tempat yang satu dianggap lebih penting daripada yang lain, semata karena dianggap punya peran besar dalam membawa masyarakat menuju kehidupan modern. Saya kira ketertarikan sebagian dari politik sekarang ini terhadap Majapahit dan Sriwijaya misalnya, bukan semata karena silau kemegahannya itu sendiri, tapi karena narasi yang dominan mengenai Majapahit dan Sriwijaya itu cocok dengan mimpi mengenai kebangkitan Indonesia sebagai bangsa modern dan besar. Dalam sejarah sebagai kritik, arti penting suatu peristiwa, seorang tokoh atau sebuah tempat tidak ditentukan oleh hasil akhirnya atau eros, tapi karena kedudukannya dalam waktu dan tempat tertentu. Hanya dengan begitu kita bisa kembali mengangkat peristiwa, tokoh atau tempat yang dalam pandangan dominan dianggap tidak penting menjadi itu. Hanya dengan begini pemahaman kita mengenai sejarah dan juga masa kini dan masa depan akan menjadi lebih adil. Biografi menjadi sangat penting di sini, karena gerak maupun bumi laut tidak terjadi secara serentak di semua tempat, tapi secara bertahap dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita perlu studi lebih mendalam untuk mendokumentasi perkembangan itu dan melihat pola hubungan di antara munculnya sebuah kekuatan maritim di satu tempat dengan kemunduran kekuatan maritim di tempat yang lain. Kemunculan Makassar dan Banten misalnya jelas dipengaruhi oleh pencaplokan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511. Sepanjang abad ke-17, berbagai kerajaan maritim muncul silih berganti di Aceh, Banten, Makassar, Ternate, Tidore, Sumbawa, dan sebagainya. Sampai akhirnya semua kerajaan maritim tersebut tunduk pada kekuasaan Eropa. Dalam hal ini CC, perusahaan multinasional pertama itu. Saudara sekalian yang saya hormati, kalau memang kenyataan sejarah dari geografi Indonesia begitu cair, kompleks, dan ilusif, lantas bagaimana kita bisa menangani himpunan kenyataan yang kompleks itu sebagai kesatuan? Ini bukan pertanyaan penting, tapi sebuah pertanyaan mendasar yang juga menghantui para pemimpin Indonesia sebelum kemerdekaan. Kita ingat ada sidang BPUPKI pada bulan Juni tahun 1945. Dalam salah satu sesinya dibahas mengenai masalah batas negara. Pimpinan sidangnya adalah Dr. Rajiman Bedudiningrat dan Ibu Yutomo. Dan waktu itu dia mengatakan bahwa agenda itu tidak perlu dibahas terlalu mendalam karena semua anggota BPUPKI sudah sepakat bahwa Republik yang baru nantinya akan mengikuti batas negara kolonial Hindia Belanda. Adalah Muhammad Hatta yang kemudian mengusulkan agar para peserta sidang izinkan menyampaikan pandangan mereka mengenai masalah tersebut. Sidang yang oleh Dr. Rajiman dibayangkan akan berlangsung singkat ternyata memakan waktu 2 hari karena banyaknya usulan dan perdebatan. Setelah kemerdekaan, masalah kesatuan wilayah Republik tetap berlanjut. Selama 5 tahun pertama, antara 1945 dan 1950, batas wilayah Republik terus bergeser sesuai perkembangan perang dan diplomasi. Ketika akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 hanyalah satu negara bagian yang wilayahnya mencakup Banten, sebagian Jawa Tengah dan Yogyakarta, setelah seluruh
sejarah dan geografi Indonesia. Lalu bagaimana cara kita memelihara keragaman di satu sisi dan mendorong kesatuan di sisi yang lain? Bagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa terwujud dalam praktik? Apakah kesatuan dengan sendirinya berarti setiap unsur yang membentuknya harus kehilangan karakter yang khas? Pada tahun 1932, Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo yang lain, dan juga tokoh gerakan nasionalis di masa awal, menulis sebuah artikel singkat berjudul Gamelan dan Keluarga. Ia berpendapat bahwa gamelan adalah model masyarakat yang harmonis. Kalau dalam bermain gamelan, tiap pemain tahu tempat dan perannya masing-masing dan menerima kedudukan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat tanpa resep. Prinsip manut kepada aturan yang ditetapkan adalah prasyarat dasar bagi terbentuknya harmoni dalam gamelan maupun masyarakat. Gagasan Sutomo saya kira tidak bisa menjawab berbagai pertanyaan sekalian. Atas kepatuhan tanpa syarat dan keharusan untuk membentuk harmoni tanpa ruang bagi perbedaan dan keragaman berarti tunggal ika tanpa bineka. Tapi rujukannya ke dunia musik dalam hal ini gamelan menawarkan kemungkinan melihat apa yang saya lakukan tadi dengan karya berbeda. 2 tahun sebelum Sutomo menulis artikel itu, Soekarno membacakan pidato pembelaannya Indonesia menggugat di hadapan pengadilan kolonial Belanda di Bandung dari bulan Agustus sampai Desember 1929. Berbeda dengan Sutomo yang tampil memberikan wejangan tentang persatuan dalam harmoni. Soekarno justru menjadikan dirinya semacam interlokutor yang menyuarakan berbagai masalah yang dihadapi rakyat. Sumber suara yang diangkatkan sangat beragam, mulai dari berita surat kabar seperti Dharma Pondok, Kertas Selatan, Aksi, Siangpo, Kepala Timpo, sampai suara para pegawai dan perdana kolonial, para pemimpin pergerakan Indonesia dan dunia, keluh kesah rakyat jelata, dan tentunya suara Soekarno sendiri. Dengan perhatian, ia mencari ritme dari bermacam suara yang seimbang menampakkan peraturan dan memahaminya sebagai kesatuan. Soekarno termasuk sedikit pemimpin gerakan nasionalis yang mengalami Indonesia secara efektif sejak sebelum kemerdekaan. Setelah lepas dari penjara pada tahun 1931, ia berkeliling di seluruh Jawa untuk melancarkan propaganda kemerdekaan. 2 tahun kemudian ditangkap lagi dan dibuang ke ND selama beberapa tahun sampai kemudian dipindah ke Bengkulu. Sebelum Jepang menjermu masuk, dia dipindahkan ke Padang. Selama masa revolusi, ia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan bertunjuk ke beberapa daerah yang berada di bawah kekuasaan Republik, sampai akhirnya ditangkap oleh tentara Belanda dan ditahan di Bangka selama beberapa tahun. Jadi selama 10 tahun menjelang kemerdekaan, Soekarno kerjanya kreatif, walaupun sebagai orang luar. Perjalanan keliling ini memberinya kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan realitas negeri. Referensi ke dunia musik berulang kali muncul dalam tulisannya. Dalam risalah dan sampai Indonesia merdeka yang disusunnya tahun 1933, Soekarno menguraikan kritiknya terhadap kolonialisme Eropa dan pandangannya tentang mengapa Indonesia harus merdeka. 2 bagian dari risalah itu diberi judul dengan bait-bait lagu Indonesia Raya dan Timur Matahari karya Wage Rudolf Supratman. Dalam pidato kenegaraan tahun 1964 yang berjudul Tahun Berbeda dari Revolusi, Soekarno menegaskan bahwa revolusi Indonesia bukanlah sebuah peristiwa, melainkan sebuah proses. Dan dalam proses itu dia berdialog dengan banyak pemikiran dunia, dengan pengalaman langsung rakyat jelata yang kemudian harus dihimpun dan kemudian dilontarkan kembali sebagai sebuah kesatuan. Saya setuju. Tentangnya revolusi yang kadang-kadang berkumandang bagi suara, kadang-kadang bersuara jerit pahit, bagi satu keseluruhan kita dengarkan sebagai satu nyanyian, satu simbol, satu kita, laksana dentuhnya gelombang samudra yang bergelora, pukul-memukul membanting di pantai, kita dengarkan sebagai satu kita kepada Tuhan yang amat dahsyat. Saya kira tidak ada yang bisa menandai pengalaman Soekarno sebagai seorang pemimpin nasional. Bukan orang yang sangat romantis, dan kutipan yang saya ambil tadi jelas bukan sebuah anjuran metodis, tetapi ada butir penting yang relevan bagi agenda sejarah bagi kritis, yakni kemampuan untuk menegakkan ritme dalam masyarakat yang kemudian diolah dan dilontarkan kembali sebagai kesatuan. Sejarah meletakkan petik sorak dan jerit pahit yang disebut Soekarno itu ke dalam kerangka temporal, dan biografi meletakkan
perjuangannya dalam rangka Papua. Gerak menghubungi laut membuat sekip sorak dan jerit pahit dari perairan menjadi samar. Dan bukan kebetulan jika tempat-tempat yang ratusan tahun lalu merupakan pusat perdagangan dan kerajaan maritim di era sekarang menjadi daerah tertinggal yang diabaikan. Perjalanan sejarah yang mengubah pusat perdagangan dan kerajaan maritim menjadi daerah tertinggal ini dimulai ketika kekuasaan atas laut berpindah secara bertahap dari tangan kerajaan maritim tempat ke tangan VOC. Dalam penulisan sejarah, peristiwa yang sering disoroti oleh para ahli adalah kematian Sultan Agung pada tahun 1645 yang membuka ruang intervensi bagi VOC di pedalaman Mataram, dan yang kedua adalah jatuhnya Makassar pada tahun 1669 yang membuka jalan bagi VOC untuk menguasai jalur perdagangan terpenting di Nusantara. Dan benar, setelah itu hanya ada beberapa kerajaan maritim yang bersisa dan itu pun hidup bertahan di bawah dominasi VOC yang secara efektif menggunakan perpecahan dan persaingan di antara mereka untuk menguasai semuanya. Dominasi VOC di perairan Nusantara sejak akhir abad ke-17 mungkin agak mengherankan bagi kita. Kenapa bangsa begitu kecil di pojokan Eropa sana bisa menguasai negeri yang begitu besar di Indonesia ini? Kenapa semua kerajaan maritim yang muncul setelah munculnya Majapahit gagal menghadapi VOC? Dari segi jumlah pasukan dan tenaga kerja, pada semua tempat jauh lebih unggul daripada VOC. Dari segi pengenalan terhadap wilayah, akses kepada sumber daya pun demikian halnya. Tahun 1682, seorang advokat Belanda, Peter van Dam, mencatat bahwa dari sekitar 1.500 saudara VOC yang bermukim di Batavia, hanya seperempat dari mereka yang cukup bugar untuk terlibat dalam pertempuran. Lainnya sakit dan juga kepayahan karena cuaca yang panas. Tapi kenapa 10.000 tentara Mataram yang dipimpin Tumenggung Bahurekso dan Pangeran Mangkunejo gagal berbuka Batavia pada tahun 1928 dan 1929? Kegagalan itu saya kira bukan sekedar kesalahan strategi perang, tetapi terkait erat dengan krisis kebudayaan dan politik yang jauh lebih mendalam di kalangan bangsa Nusantara. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke masa yang lebih awal, yakni runtuhan Majapahit pada pergantian abad ke-16. Ada banyak penjelasan mengenai keruntuhan Majapahit ini dari para ahli sejarah dan arkeologi. Tapi penjelasan yang paling menarik justru datang dari seorang Muslim, Pramudia Anantatur. Pramudia ditahan oleh penguasa Orde Baru pada bulan Oktober 1965 bersama ribuan orang lain. Selama 4 tahun dia dipindah dari satu penjara ke penjara yang lain di Jakarta sampai akhirnya dia dibuang ke Pulau Buru pada tanggal 17 Agustus 1969. 5 tahun pertama dia hanya menjalani penjabatan. Baru pada tahun 1974 dia disisihkan menulis. Dan novel pertamanya yang dia tulis di Pulau Buru adalah Palestine, sebuah novel tentang pergolakan Tuban, kota pelabuhan terakhir yang masih setia kepada Majapahit di awal abad ke-19. Dan Tuban juga adalah kota di mana Pusat Saudara meniti karirnya sebagai muslim. Dalam novel itu, kamu dia menggambarkan degenerasi penguasa Tuban. Seorang adipati yang berpikiran sempit, mau menang sendiri, berperilaku kriminal, persis seperti yang digambarkan oleh Muhammad di dalam buku. Tapi semua sifat dan sikap itu melekat pada sang adipati karena posisinya sebagai pembesar yang tidak tertandingi, bukan karena ada sesuatu yang melekat dalam kebudayaan. Sampai dia orang biasa dan berlaku seperti itu, sudah lama dia kehilangan besar. Di bawah kepemimpinan sang adipati, Tuban seperti kehilangan arah. Daerah pedalaman yang semula merupakan sumber kemakmuran tidak lagi bisa menyediakan apapun yang diperlukan. Produksi terhenti, pasar tidak lagi meriah, dan dengan begitu terhenti pula arus barang, tenaga dan pengetahuan dari selatan ke utara yang mewarnai perjalanan sejarah sebelumnya. Alih-alih berdagang dengan negeri yang jauh, Tuban malah sibuk mengurusi serangan para penguasa sampai utara Jawa yang lain. Tuban terus berdesak karena kelemahan organisasi dan kepemimpinan senapatinya yang terlalu. Lalu muncul Wiranggaret, pemuda desa yang sederhana, akhirnya muncul memimpin pasukan Tuban. Dalam diri Wiranggaret sebenarnya Tuban menemukan harapan baru, tetapi kekuatan lama yang membawa Tuban ke dalam degenerasi yang terlalu kuat menghalangi perkembangan. Sekalipun memenangi pertempuran demi pertempuran, pada akhirnya dia juga tidak berdaya mempertahankan
Karena ya, kapal besar hanya bisa dibikin oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara, sebaliknya dari utara ke arah selatan. Karena atas angin lebih unggul membawa segala-galanya ke jalan, termasuk kehancuran, penindasan, dan penipuan. Makin lama kapal-kapal kita akan semakin kecil untuk kemudian tidak mempunyai sama sekali. Tugas berhasil diselamatkan, tapi pada saat persamaan, lautan sudah jatuh ke tangan orang lain, dan dengan begitu menurut Biram Galeng, nasib Jawa dan Nusantara sudah dapat ditentukan. Ambruk entah sampai kapan berapa bulan. Selama 200 tahun setelah keruntuhan Majapahit, kerajaan Kalisini dapat silih berganti. Sebagian bisa muncul sebagai akibat dari keruntuhan Majapahit, seperti Banten dan Mataram. Ciri utama dari periode sejarah ini adalah perdagangan. Sejarawan Antoni bahkan menyebut periode sejarah ini sebagai zaman keemasan perdagangan maritim, the age of commerce di Asia Tenggara. Tapi zaman keemasan itu tak bertahan lama. Kita jatuh bangun kerajaan maritim Nusantara inilah yang membantu kita melihat akar dari gerak penghubungi laut di masa sekarang. Saudara sekalian yang saya hormati, selama 200 tahun setelah keruntuhan Majapahit, ada puluhan kerajaan maritim yang bermunculan silih berganti. Saya akan tajamkan fokus pada dua, karena kalau diteruskan ini bisa jadi pelajaran sejarah yang sangat saya akan fokus pada dua, Banten dan Makassar. Bukan sekedar karena kemegahan masing-masing sebagai kota perdagangan, tapi karena dinamika sejarahnya bisa menerangi penglihatan kita mengenai abad ke-17 yang sangat penting dalam sejarah kita. Saya mulai dari Banten, dua kota pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa. Selama berabad-abad, para penguasa dan penduduk dari wilayah itu sudah melakukan pelayaran antar pulau dalam skala yang kecil dengan tujuan berdagang. Tapi kemunculannya sebagai sebuah kerajaan maritim yang berpengaruh dimulai ketika kerajaan Demak di bawah Sultan Trenggono dengan bantuan Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin merebut Banten pada tahun 1527. Maulana Hasanuddin kemudian diangkat menjadi sultan yang pertama. Seperti kerajaan lain di masa itu, Banten juga melakukan ekspansi dengan mengirim armada lautnya ke berbagai daerah, sementara tentara daratnya masuk ke pedalaman. Di seberang lautan, Banten berhasil menguasai Lampung dan membuka kontak dagang dengan para penguasa di sejumlah pelabuhan di Sumatera. Sementara di pedalaman, Banten mengakhiri wilayah kerajaan Pakuan Pajajaran dan menguasai seluruh. Kalau dibandingkan sekarang, mungkin masuk sedikit bagian Jawa Barat. 100 tahun kemudian, sekitar pertengahan abad ke-17, Banten mulai muncul sebagai sebuah bandar dagang dan kekuatan maritim yang penting dalam 100 tahun. Ini memang kalau di masa sejarah 100 tahun ini pendek saja. Apalagi kalau misalnya arkeolog yang menekuni evolusi manusia dari Pithecanthropus erectus sampai Homo sapiens sekarang 1000 tahun itu cuma terlibat. Kalau waktu sengaja memang dibuat menjadi rapat, akan kita bisa melihat perubahan yang terjadi. Banten tumbuh sebagai bandar dagang yang terkenal di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah Banten antara 1651 sampai 1682. Ia dibantu oleh dua orang penasihat asal Tiongkok yang masuk Islam. Yang pertama adalah Kiai Nabi Kaisu dan kemudian penggantinya Kiai Nabi Kagradan. Jadi tokoh Ahoknya sebetulnya historis. Keduanya berperan penting dalam membuka jalur perdagangan baru ke Laut Cina Selatan, termasuk dengan Panglima pasukan ini. Saat kapal Panglima ini menghantam di Banten, para pekerja dan penduduk takjub melihat kemegahan. Sultan Ageng juga dibantu oleh orang Inggris, orang Denmark, dan Portugis dalam menjalankan pemerintahan. Sementara Cakradana mengurus pembangunan kota, merancang dan mendirikan bangunan dan jembatan, maka para penasihat dari Eropa membantu Sultan Ageng mengembangkan armada kapal, melatih pasukan militer. Banten seperti juga Ternate, Makassar, dan banyak kota pelabuhan lain di Nusantara adalah kota internasional. Jadi kalau cuma cerita seperti Las Samurai atau Anna and the King, itu kita stoknya berlipat. Nah, kalau orang lain kemudian mampu menganggap cerita semacam itu ke dalam budaya populer, sementara kita tidak. Itu bukan masalah modal, bukan tenaga, bukan teknologi, tapi terutama masalah kawasan dan kebudayaan. Dekade 1970-an adalah masa keemasan bagi Banten sebagai kota perdagangan yang disinggahi pedagang dan pelaut dari seluruh dunia, termasuk tentunya dari berbagai kerajaan maritim di Nusantara sendiri.
Jumlah penduduk Banten pada saat itu 150.000 orang. Yang menjadikan Banten sebagai sebuah kota internasional yang setara dengan Amsterdam, Roma, dan Sulu pada masa yang sama. Di daerah pedalaman yang sudah ditaklukkan, para penguasa dan pedagang Banten mengembangkan produksi pertanian, termasuk tebu, pertukangan, dan sebagainya, yang membuat Banten tidak hanya menjadi tempat lalu lalang barang dari tempat lain, tapi juga saluran produksi dari perkarangannya sendiri. Tingkat perkembangannya sudah sangat tinggi untuk ukuran masa itu, sehingga ahli arkeologi Herianti Utoro berkesimpulan bahwa pada akhir abad ke-17 di Banten sudah berkembang jenis kapitalisme pribumi. Tapi gerak maju yang pesat ini terhenti ketika pergantian kuasa tiba. Sultan Haji, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, menggugat bersama ayahnya yang ingin menyerahkan kekuasaan kepada anaknya yang lain, yakni Pangeran Purbaya, adik dari Sultan Haji sendiri. Beberapa sumber mengatakan langkah ini diambil oleh Sultan Ageng karena mencium gelagat Sultan Haji punya hubungan dengan PRT. Konflik kemudian menjadi terbuka dan apa yang dikhawatirkan Sultan Ageng menjadi benar adanya. POC yang sejak lama mengincar Banten pun melibatkan diri dalam konflik tersebut membantu Sultan Haji. Dengan dukungan militer dari POC, Sultan Haji berhasil menyingkirkan ayah dan adiknya dari istana. Tapi sebagai imbalannya, ia harus menyerahkan Lampung beserta monopoli atas perdagangan dagang kepada POC. Sultan Haji tidak lama memerintah. Ia meninggal tahun 1987 atau 7 tahun setelah kudeta terhadap ayahnya sendiri. Bersama dengan itu peran dan kedudukan para kapitalis pribumi pun makin merosot. Setelah kematian Sultan Haji, tidak ada lagi penghalang kreasi bagi POC untuk menguasai kota Pelabuhan ini. Para raja Banten sudah itu tidak berperan penting lagi. Mereka kehilangan di bawah, kehilangan otonomi, kehilangan kekuasaan yang baru. Sedangkan setiap pengangkatan raja baru harus mendapat persetujuan dari POC. Pada tahun 1813 datang pukulan terakhir. Rakor menutupi Sultan Muhammad Safiuddin dari gelar rajanya, dan Kesultanan Banten pun dihapus dari kota sejarah. Sekarang kita beralih ke Makassar dengan sejarahnya yang unik. Pada awal abad ke-14, para pemimpin sembilan negeri di sepanjang pesisir muara Sungai Jeneberang dan Laut bersepakat untuk menggabungkan kekuatan mereka menjadi kerajaan Goa. Untuk mengawal kesepakatan itu, para pemimpin kemudian membentuk semacam dewan perwakilan yang disebut Base Salakara, yang tugasnya antara lain memberi nasihat kepada raja. Setelah berjalan selama beberapa generasi, yang lagi sekitar 100 tahun yang jelas sejarahnya. Jadi Raja Tunasangka Loki membagi kerajaan menjadi dua, Goa dan Palu. Dan untuk selanjutnya Makassar dipimpin bersama oleh dua kerajaan kembali. Sementara Raja Goa menjadi Sultan, Raja Palu menjadi Mangkubumi atau Perdana Menteri. Wilayah kekuasaan kerajaan tunggal ini terus bertambah melalui kombinasi perang dan persekutuan. Satu persatu negeri lain di bagian selatan Sulawesi ditaklukkan, mulai dari Parigi sampai Siang, dari Lembangan sampai Bulukumba. Di Maros dan Kolombaken, para pemimpin Goa Palu menjalin persekutuan. Pusat kerajaan ada di Makassar yang pada awal abad ke-17 sudah menjadi kota pelabuhan internasional lengkap dengan kantor perwakilan dagang Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol, Denmark, dan Tiongkok. Letak Makassar di persimpangan jalur maritim yang menghubungkan bagian barat Nusantara dengan bagian timur, utara dengan selatan, memang ideal bagi kota pelabuhan dagang yang besar. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 membuat banyak pedagang Melayu beralih ke sana, sehingga terjadi penambahan volume perdagangan yang sangat signifikan selama abad ke-16. Belum lagi ditambah dengan lautan pedagang dari sekitar Makassar sendiri yang menghubungkan kota pelabuhan itu dengan berbagai tempat produksi terutama makanan di wilayah sekitar Makassar. Ini lagi juga bukti bahwa tradisi kuliner yang kaya di Makassar ini punya akar sejarah yang banyak. Seperti Banten, Makassar adalah bandar yang ramai dengan penduduk sekitar 160.000 orang, sedikit di atas sana. Di masa kepemimpinan Sultan Malik Said, Makassar menjadi salah satu kota dagang terbesar di Asia dengan wilayah kekuasaan mencakup hampir seluruh bagian selatan Sulawesi, berbatasan dengan Luwuk dan Mandar di sebelah utara. Armada yang berkuasa atas Laut Makassar, sebagian Laut Jawa dan Laut Flores
wilayah laut. Makassar menjadi sebuah kerajaan maritim dalam arti yang sulit. Pertumbuhan Makassar yang besar tidak dapat dilepaskan dari peran para Mangkubumi atau para bicara buta, terutama Karaeng Katuaya dan putranya Karaeng Kasingaloa. Karaeng Katuaya menjadi Mangkubumi di masa Sultan Alauddin, dan kemudian pemerintahan keduanya diteruskan oleh kedua anak mereka, Sultan Malik Said dan Karaeng Kasingaloa. Figur Karaeng Kasingaloa ini sangat menarik. Dia seorang poliglot yang menguasai bahasa Latin, Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, Arab, Melayu, dan beberapa bahasa lain yang digunakan di Makassar waktu itu. Seorang misionaris Katolik yang tinggal di Makassar pada tahun 1646 mengaku bahwa Kasingaloa berbicara bahasa Portugis seperti seorang penutur asli. Kasingaloa bekerja di sebuah ruangan khusus seperti layaknya seorang pelajar Eropa di masa itu, yang dilengkapi dengan perpustakaan yang dipenuhi buku, peta, dan atlas dunia. Dari ruangan itu juga ia mengatur diplomasi kerajaan dengan perwakilan Raja Spanyol di Manila, Raja Portugis kedua, dan Raja Inggris dan penguasa Makassar. Di masa itu mengirim surat adalah tanda adanya hubungan diplomatik yang sangat penting, walau waktu untuk mengirimnya lama sekali, kadang sampai beberapa tahun, tergantung pada bentuk perjalanan pembawa surat. Tapi ada satu negeri yang sulit ditaklukkan oleh Goa dan terletak justru di sebuah enclave kecil di bawah wilayah Sultanat Makassar sendiri, yakni Bone. Seperti Goa tahu, Kesultanan Bone muncul pada akhir abad ke-14 dari persekutuan 7 negeri yang berdekatan bersepakat untuk menggabungkan kekuatan. Sejak awal hubungan keduanya, maksudnya hubungan di antara Makassar dan Bone, diwarnai perang dan damai dari masa ke masa, terutama karena akibat dominan dari para penguasa Makassar terhadap penguasa dan rakyat Bone. Berulang kali Bone melancarkan pemberontakan terhadap Makassar, dan berulang kali pula pemberontakan itu dipatahkan. Salah satu pemberontakan itu adalah Al-Salah. Pada tahun 1660 dia memimpin 10.000 orang dari Bone dan Topeng untuk perang melawan Makassar. Perang berlangsung 3 bulan dan berakhir dengan kemenangan Makassar. Setelah gagal, baru Kalaka melarikan diri ke Buton dan akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan VOC di Makassar. Dan kisah yang sama berulang kembali. VOC yang sudah lama ingin menguasai Makassar bergembira menyambut kedatangan Al-Kalaka dan segera saja mengatur siasat untuk melancarkan serangan. 3 tahun mereka menyiapkan sebuah pasukan gabungan, dan akhirnya pada tanggal 21 Desember 1966 armada VOC yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal Cornelis Beelman menyerang benteng Soga Oku di Makassar. Setelah perang selama hampir setahun lamanya yang melibatkan penguasa Buton, Ternate, Tidore, Batam, Topeng, dan lainnya, tiap Bone VOC akhirnya Sultan Hasanuddin setuju untuk melakukan perundingan damai di Bumaya. VOC menuntut agar Makassar melepas semua daerah kekuasaannya di Sulawesi maupun daerah lainnya dan membiarkan VOC membangun benteng di kota perdagangan ini. Jadi selama bertahun-tahun penguasa Makassar di masa itu berhasil menolak rencana VOC untuk membangun benteng di kota mereka. Dengan perjanjian ini keadaan berubah. Dan perjanjian yang tidak adil membuat Sultan Hasanuddin kemudian kembali angkat senjata. Hanya saja posisinya sudah jauh lebih dekat. Pada tanggal 12 Juni 1669, setelah 1,5 tahun berperang, akhirnya benteng Soga Oku yang terkenal itu jatuh. Dan masa kejayaan Makassar sebagai sebuah kota perdagangan maritim internasional pun berakhir. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan sejarah Banten dan Makassar ini. Keduanya adalah pelabuhan dagang internasional yang tumbuh pesat di bawah kepemimpinan seorang raja yang cakap dan didampingi oleh penasihat yang ahli, Kiai Nabi Kaisu dan asistennya lainnya Kiai KPI Sekretariat di Banten dan Karaeng Katuaya dan Karaeng Kasingaloa di Makassar. Dalam cerita sejarah mereka sering disebut sebagai patih atau pedagang negeri. Tapi sebenarnya peran mereka juga penting sebagai intelektual di masa. Karaeng Kasingaloa tidak hanya tertarik belajar bahasa, dia juga belajar matematik, ilmu alam, dan mendalami teks klasik barat tentang berbagai bidang dalam bahasa asli. Saya selalu sedikit yang tidak
tahu mengenai kegiatan dan pemikiran mereka. Kami sendiri catatan orang asing yang pernah berjumpa dengan mereka dan juga melihat keberhasilan mereka membangun kota-kota pelabuhan internasional di Asia, boleh jadi benar bahwa di commerce pada tahap bersamaan juga merupakan masa tumbuh berkembangnya bermacam pengetahuan Nusantara. Dugaan ini timbul tentu bukan hanya karena melihat kemampuan kalian pasti orang berbahasa asing atau hubungan Kiai Nabi Cakradana dengan para petinggi militer Tiongkok, tapi karena fakta bahwa Banten dan Makassar adalah kota dagang raksasa untuk zaman. Dan setiap kota seperti itu memerlukan pengetahuan, kemampuan merencanakan, kecakapan mengatur, ketangguhan memimpin, dan juga keberanian bertindak. Mengurus pedagang dan pelaut dari seluruh penjuru dunia dengan adat kebiasaan, bahasa, perangai, dan perilaku berbeda-beda tentu bukan hal yang mudah. Belum lagi mengurus para perompak, maling, dan seluruhnya. Membangun kota tidak cukup dengan uang, pedang, dan meriam. Diperlukan pengetahuan cukup tentang sistem pelayaran, arah angin, teknologi maritim, adat kebiasaan dan bahasa dari semua kalangan yang singgah maupun menetap. Diperlukan pengetahuan cukup tentang kebiasaan mereka, tentang penyakit yang mereka, tentang keanehan dan keganjilan yang bisa menjadi hidup mereka. Pencatatan menjadi susah, karena hanya dengan begitu orang bisa tahu apakah perdagangan sedang berjalan baik. Jika kekuasaan politik dan pertumbuhan perdagangan bertumpu pada pengetahuan dan organisasi. Kesultanan Banten, Makassar, Aceh, Mataram, Ternate, Tidore, dan semua saja kekuasaan berbumi yang masih bertahan di abad ke-17 yang menentukan itu adalah kekuasaan feodal. Dengan mengangkat berbagai pencapaian penting dari kerajaan maritim ini, saya tidak sedang mengatakan bahwa sebaiknya kita kembali kepada kebudayaan dan kekuasaan feodal, di mana seorang penguasa seperti digambarkan Rupiah dalam arus balik menggunakan punggung bawahannya sebagai pijakan untuk naik ke punggung kuda. Tapi sebaliknya kita tidak mempelajari feodalisme dengan sentimen moral dan generalisasi. Untuk memahami arus balik kebudayaan dalam sejarah kita, perlu menjawab mengapa semua kerajaan maritim itu gagal menghadang laju ekspansi kekuasaan Eropa dan Nusantara. Padahal jika melihat sejarahnya, beberapa kerajaan maritim itu termasuk apa yang oleh sekarang disebut sebagai feodalisme yang penuh dengan kemungkinan untuk berkembang dan yang umpamanya tidak diganggu hidupnya oleh imperialisme asing, niscaya bisa meneruskan perjalanannya, bisa menyelesaikan evolusi, yakni niscaya bisa hamil dan akhirnya melahirkan suatu pergaulan hidup modern yang sehat pulih. Dengan kata lain, jika saja perang Makassar tidak terjadi dan Sultan Agung Tirtayasa tidak dikhianati oleh anaknya sendiri, maka mungkin rakyat Nusantara bisa memasuki pergaulan hidup modern yang sehat dengan cara mereka sendiri. Soekarno kemudian membandingkan feodalisme yang penuh dengan kemungkinan ini dengan apa yang disebutnya feodalisme kahit-kahitan yang sudah kehilangan gairah seperti Tuban di masa Milandari. Kematian gagasan yang direpresentasikan oleh kematian Rahmat Luring, tokoh guru yang dibunuh oleh kepala desa karena kata-katanya kemudian disempurnakan oleh feodalisme kahit-kahitan alih-alih. Benar belaka kalian makin awal ketika menyebut penyebab hancurnya sebuah negeri adalah ketika raja tidak mau diperingatkan dan tidak ada lagi kaum cendekia yang memberi nasihat kepada raja itu. Ketika satu demi satu kerajaan maritim di Nusantara takluk atau terikat pada Filistin, maka dengan sendirinya berhasil menuju pergaulan hidup modern yang sehat menjadi berhampa. Dalam keadaan terikat pada Filistin, tidak secara politik dan ekonomi, maka pencarian pengetahuan tidak lagi diutamakan. Para penguasa dan penasihat tidak lagi harus berpikir sendiri, mencari jalan untuk membuat negerinya berkembang. Dan disinilah kedaulatan tumbang. Dan saya kira inilah akar historis dari kebudayaan yang berobat tunduk dan tanpa inisiatif. Ketika VOC melaksanakan operasi Hongitokkan atau pelayaran kiri yang merusak perkebunan lada dan kalau untuk menjamin monopoli dagang mereka di kawasan Maluku, yang diserang bukan hanya ketanaman dan kehidupan ekonomi, tapi juga kebudayaan yang memungkinkan orang Maluku bertahan hidup mandiri sebagai komunitas maritim. Perkembangan serupa di sekitar hari ini. Di banyak tempat di mana penggusuran tanah oleh pertambangan dan perkebunan terjadi secara masif, terstruktur dan sistematis. Ribuan komunitas adat, komunitas tani, komunitas yang menyambung hidup dari hasil hutan tidak saja kehilangan tanah, tapi kehilangan keseluruhan cara hidup dengan
hukum laut terjadi di mana-mana. Dan yang paling mencolok di antaranya terjadi di Jawa. Setelah Majapahit runtuh dan Demak muncul sebagai kekuatan politik terpenting di pantai utara Jawa, ruang politik dan kebudayaan kerajaan maritim di Jawa sudah sangat kecil. Dari semua ekspedisi kerajaan Demak mungkin hanya Banten yang bisa dibilang berhasil. Dan itu pun karena orang yang awalnya ditunjuk oleh Demak untuk memimpin Banten akhirnya memilih memisahkan diri. Dengan sisa kekayaan dan kekuatan militer para penguasa di Jawa Tengah mencoba bangkit kembali. Dimulai dengan Sultan Agung yang masih bergairah memperluas kekuasaannya dan berturut-turut menaklukkan sejumlah kota di Jawa bagian tengah dan timur, Madura, Kalimantan, dan Sumatera. Di puncak kejayaannya antara 1622 sampai 1645, ia menguasai hampir seluruh Jawa dan Madura dan bisa memperluas daerah inti kerajaannya dari Kalimantan di sebelah barat sampai ke Kedua di sebelah timur dan Kedung di sebelah utara. Ia juga memperlihatkan kemampuan membangun gedung, jalan dan jembatan yang menakjubkan bagi orang Eropa sekalipun. Tapi pada saat bersamaan ia menarik pusat kerajaan dari pesisir utara ke pedalaman dan menutup dua pelabuhan penting, Tuban dan Surabaya. Reorientasi ini membuat penduduk akhirnya bergantung pada pertanian dan meninggalkan kebudayaan maritim yang mereka hidupi selama berapa tahun. Kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa mulai mengecil sampai akhirnya dicaplok oleh POT atau masih sedikit. Gerak memukul laut ini diteruskan oleh keturunannya Amangkurat yang memerintah antara 1646 sampai 1677. Amangkurat I bahkan bergerak lebih jauh, memutus hubungan dengan Makassar yang saat itu justru sedang mencapai puncak kejayaannya. Dan sebagai gantinya dia malah coba menjalin hubungan dengan Filipina. Ketika rangkaian strateginya ini dipersoalkan, Amangkurat I justru membunuh semua para senior yang dulu membantu ayahnya. Dan ketika adiknya menentang pembunuhan terhadap para penasihat senior itu, ia juga dibunuh. Kekuasaan dan pengetahuan sepenuhnya terserai, dan satu persatu wilayah kekuasaan yang terlepas, baik karena pemberontakan maupun karena intervensi POT. Di akhir abad ke-17 yang menentukan itu, wilayah Mataram yang sempat membesar di masa Sultan Agung kembali kecil, dan para penguasanya kehilangan kendali sama sekali atas Laut Jawa yang pernah menjadi basis kekuasaan mereka di masa lalu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kekalahan demi kekalahan yang diderita kerajaan dan komunitas maritim Nusantara tidak hanya mengubah peta politik dan jalur perdagangan maritim, tapi mengubah kebudayaan masyarakat secara mendalam. Di masa kejayaan dunia maritim Nusantara antara pertengahan abad ke-15 dan akhir abad ke-17, para pengalaman lautan memiliki tingkat kepatuhan, organisasi kerja, dan imajinasi politik yang luar biasa. Bayangkan, kalau kita lihat sejarah Kewan Lalu atau sejarah Bumi, ada 9 penguasa feodal bersepakat untuk membangun kekuatan bersama menjadi salah satu kekuatan dunia. Sementara hari ini bersepakat membagi kedudukan di JPL saja susah. Kalau kita mau mimpi jadi bangsa besar, super. Tingkat pengetahuan yang tinggi dan organisasi kerja yang kuat di masa itu didorong oleh kebutuhan nyata karena menghadapi alam yang luar biasa, lautan. Lihat misalnya pembagian kerja di sana. Di kursi pimpinannya adalah pemilik kapal, nahkoda laut dan nahkoda darat dibagi dua. Yang satu urusnya pelayanannya, ketika sampai di darat, nahkoda darat mengurus perdagangan. Lantas ada juru mudi dan juru batu yang bertanggung jawab atas kalah dan kosong di perairan dangkal. Ada mualim dan tandu laut yang membawa kapal, serta mualim kecil yang mengurus tali temali kapal dan mata angin. Di tingkat yang lebih rendah adalah para tukang yang dipimpin oleh seorang tukang aduk. Sisi kiri dan kanan serta bagian tengah lambung kapal diurus oleh tukang yang berbeda. Lantas ada tukang yang mengurus ruangan dalam kapal dan yang mengurus layar. Di bawah lapisan itu lagi ada awak kapal yang dipimpin oleh seorang mandor. Para awak ini dibagi dalam kategori orang banyak, artinya pekerja bebas yang menerima upah, dan orang mati, pemuda. Para asisten disebut muda-muda. Mereka tidak turun ke layar, tapi selalu mendampingi nahkoda dan para petinggi ketika turun ke darat. Kategori penumpang yang berbeda-beda bergantung pada ukuran kapal dan begitu seterusnya. Pembagian kerja semuanya terkait tanggung jawab. Jabatan diadakan karena kebutuhan dengan fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Tidak seperti sekarang. Mengarungi laut membutuhkan kecepatan dan kecepatan
dan terutama kerjasama erat di antara semua unsur. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal dan merugikan semua pihak. Kesadaran akan kebersamaan ini adalah modal penting bagi tumbuhnya kebudayaan yang solid. Di Malaka, pembagian kerja yang kompleks bahkan sudah diatur dalam undang-undang Malaka yang disusun pada masa kekuasaan Sultan Sultan antara 1445 sampai 1458. Di Makassar, aturan serupa dituangkan ke dalam pasal-pasal Kamanagat yang disusun pada tahun 1476 di masa pemerintahan Kerajaan Katingalong. Di titik inilah kebudayaan bertemu dengan kekuasaan yang kemudian melahirkan tatanan. Tiap kerajaan maritim dan kota pelabuhan besar maupun kecil memiliki aturan dan kesadaran akan adanya aturan di tempat lain juga. Diperlukan penelitian lebih mendalam tentunya untuk memahami saling pengaruh di antara kerajaan maritim dan kota pelabuhan ini secara konkret. Tapi untuk sementara cukup aman untuk dikatakan bahwa jaringan pelayaran Nusantara saat itu sudah memperlihatkan kesatuan yang konkret. Para pemimpin di masa itu punya kemampuan menangkap denyut kehidupan maritim dan merangkainya sebagai kesatuan. Bukan karena ada ideologi nasionalisme, tapi karena hanya dengan muncul sebagai kesatuan mereka bisa bergerak maju. Bahwa mereka tidak membayangkan Indonesia modern yang merdeka sudah jelas, tapi bahwa mereka membayangkan kesatuan yang lebih luas dari kampung halamannya sendiri juga tidak bisa disangka. Seluruh pengetahuan, kemampuan organisasi, kemampuan menangkap denyut kehidupan ini semakin menurun seiring dengan berkurangnya kuasa mereka atas lautan. Untuk apa aturan yang rumit mengenai pembagian kerja di kapal kalau tidak lagi kapal besar yang tersisa? Untuk apa kapal besar kalau kekuatan untuk melindunginya tidak ada? Untuk apa melindungi yang lain kalau mengurus diri sendiri saja sudah susah? Dan kebudayaan maritim pun runtuh secara bertahap. Komunitas pesisir yang semula terkait atau malah menjadi bagian dari kekuatan yang lebih luas sekarang terlepas dan diabaikan. Ritme kehidupan yang sempat dipersatukan kini bercerai dan semua komunitas kembali pada ritmenya sendiri. Sebagian menghilang untuk selamanya, sebagian lain dengan keras kepala bertahan menghadapi zaman, terasing satu sama lain dengan ritme yang tidak bersambungan. Tidore tidak lagi mengenal Gresik, Jepara tidak lagi mengenal Jambi dan Batani, Tuban tidak lagi mengenal Manila, Banten tidak lagi mengenal Aru. Proses kemerosotan kebudayaan maritim berlangsung selama kurangnya 200 tahun. Dengan akses laut yang terbatas, kehidupan berorientasi pada daratan. Pengaruhnya bisa terlihat dari kekeliruan yang terus berulang ketika menerjemahkan konsep archipelagic state sebagai negara kepulauan. Atau usul istilah dalam konteks ini sangat penting. Dan ini peringatan dari Kepulauan dalam disertasinya. Kata archipelago berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu archi yang berarti utama dan pelagus yang berarti laut. Jadi jika digabungkan maka archipelago berarti laut yang utama, atau dalam buku Profesor Walian, lautan yang ditaburi pulau-pulau. Perbedaan pengertian ini bukan persoalan etimologi dan semantik belaka, tapi persoalan antara pandang. Dengan menyebut negara kepulauan, maka laut dilihat sebagai pembatas atau penghalang antara pulau yang satu dengan yang lain. Tidak heran jika solusi yang kemudian dicari adalah membuat jembatan penghubung seperti mega proyek jembatan Selat Sunda. Kita bersyukur bahwa akhirnya pemerintah ini tidak melanjutkan dengan melakukan. Tapi dengan menyebut negara lautan yang ditaburi pulau-pulau, maka fokus utamanya adalah laut. Dalam konteks ini, langkah Perdana Menteri Juanda Kamojaya yang mendeklarasikan Indonesia sebagai sebuah archipelago
tanah luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Deklarasi itu dengan sendirinya seketika menambah luas wilayah Indonesia 2 kali lipat. Dan yang lebih penting dari itu, membuka kemungkinan Indonesia untuk mengelola sumber daya secara berbeda dengan adanya kedaulatan penuh secara politik dan hukum atas lautan. Sejarah kekuasaan atas lautan yang 200 tahun lamanya dibalik dengan sebuah deklarasi. Masalahnya, fokus dan tujuan daripada perumus deklarasi itu sendiri sangat terbatas pada masalah pertahanan dan keamanan wilayah. Aturan yang lama, aturan Belanda dari tahun 1939, memungkinkan kapal asing mengarungi perairan Indonesia dengan bebas. Pada masa itu, pada tahun 1956, itu yang akan ancaman, terutama ketika hubungan Indonesia dengan Belanda menurun drastis akibat keluarnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1956 yang membatalkan hasil konferensi meja bundar dan membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk mengambil alih aset atau melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Sedikit cerita sejarah. Konferensi meja bundar ini antara lain memutuskan bahwa semua milik di masa kolonial setelah kemerdekaan harus dikembalikan kepada pemilik asli. Sehingga pada tahun 50, tahun 51, 52 ketika banyak orang menjadi kembali, mereka mengambil apa yang dulu menjadi milik mereka. Pemerintah Indonesia di bawah kesepakatan itu juga diwajibkan untuk membayar utang-utang Hindia Belanda, termasuk di dalamnya biaya perang yang digunakan oleh Belanda untuk memerangi Indonesia. Itu konferensi meja bundar. Ketentuan lain mengatakan bahwa orang Eropa yang bekerja di dalam pemerintahan Hindia Belanda harus dipekerjakan kembali dan tetap digaji dengan standar gaji Eropa. Jadi di masa itu mungkin seorang direktur dalam departemen bisa lebih tinggi gaji daripada seorang presiden. Kalau sekarang gajinya pasti lebih rendah kalau pendapatannya belum cukup. Walaupun ancaman itu dianggap nyata, perumusan konsep untuk menegakkan kedaulatan Indonesia atas wilayah laut memakan waktu cukup lama. Baru tahun kemudian, Perdana Menteri Juanda menunjuk ahli hukum laut Mokhtar Kusuma Atmaja yang juga pernah tampil dalam forum ini untuk menemukan rumusan yang tepat. Adalah Mokhtar Kusuma Atmaja yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di masa Soeharto, yang kemudian merumuskan Indonesia sebagai sebuah negara. Latar belakang sejarah ini penting agar kita paham bahwa deklarasi Juanda sejak awal bertolak balik tentang kepentingan pertahanan dan keamanan yang intinya adalah menetapkan larangan bagi pihak lain memasuki wilayah perairan. Titik tekannya adalah pada larangan dan bukan pada apa yang perlu dilakukan agar wilayah tersebut berkembang atau membantu perkembangan lain. Dan ini deklarasinya mirip dengan klaim atau lahan yang luas yang melarang orang lain untuk masuk, tapi kemudian lahan itu sendiri biarkan akrab selama bertahun. Secara hukum, deklarasi itu baru diterima pada tahun 1982 dengan keluarnya UN Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Konvensi itu sendiri baru diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia 3 tahun sesudahnya melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Tapi setelah itu ada jeda yang sangat lama untuk mengisi ruang tersebut dengan perangkat hukum yang spesifik, yakni Undang-Undang Kelautan yang baru disetujui oleh DPR pada tanggal 29 September tahun ini. Undang-Undang Kelautan pertama setelah 69 tahun artikulasi state ini merdeka. Jika di tingkat hukum begitu banyak masalah, di tingkat praktek hambatan untuk mengklaim kembali ruang maritim itu jauh lebih rumit. Ketika pemerintah Indonesia dengan sangat membatasi kesepakatan yang KEB akhirnya memutuskan untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan pelayaran Belanda KPN pada tahun 1960, tidak ada kapal yang tersisa. Kebanyakan dari kapal itu dibawa pergi 2 tahun sebelumnya ketika gelombang nasionalisasi mulai menguat. Entah tidak ada persiapan atau tidak ada kemampuan atau kombinasi keduanya. Yang pasti kapal-kapal Belanda itu pergi tanpa dihalang. Ya, kemampuan Angkatan Laut Indonesia pada masa itu masih terbatas.
tahun 1960-an dengan adanya bantuan peralatan dari Uni Soviet dan Eropa Timur, angkatan laut bisa tumbuh sebagai kekuatan yang signifikan di Asia. Ketika mulai melakukan riset untuk pidato kebudayaan ini, saya mendapat pesan bahwa keadaan sudah jauh lebih baik dari segi peralatan, teknologi, pengetahuan, dan organisasi. Sampai kemudian beberapa hari lalu media melaporkan temuan yang disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bahwa dari 70 kapal patroli TNI Angkatan Laut hanya 10 unit yang dapat beroperasi. Dan dalam kenyataan setiap hari hanya 3 kapal yang beroperasi. Polri tidak jauh berbeda. Dari 490 unit kapal patroli hanya separuh yang bisa beroperasi. Dan itu pun hanya 10 hari dalam sebulan. Dan dari 10 hari juga hanya 2 jam per hari. Dan kita ribut soal illegal fishing dan pencurian ikan. Di bidang perdagangan hanya sampai dapat bongkar muat di 4 pelabuhan besar menunjukkan tingginya angka bongkar dapat bongkar muat di 4 pelabuhan besar menunjukkan tingginya angka bongkar atau impor dibandingkan angka muat atau ekspor dalam 10 tahun terakhir. Sampai hari ini mengimpor jeruk dari Shanghai masih lebih murah daripada mengangkut jeruk dari Pontianak ke Jakarta. Defisit perdagangan masih terus terjadi yang membuktikan arus pasti mengalir dari utara ke selatan dan bukan sebaliknya. Arus yang mengalir deras dari utara ini tidak dapat dihadapi hanya dengan membuat kebijakan baru, menambah jumlah kapal, mengembangkan infrastruktur, memberi insentif bagi penanam modal. Karena seperti saya utarakan di awal, masalah sejati adalah masalah kebudayaan. Tentu saja kita tidak bisa mengembalikan kehidupan maritim seperti 200 atau 300 tahun lalu, itu saja. Dan saya kira juga bukan itu yang kita perlukan. Masalahnya bukan mengembalikan kebudayaan yang hilang, tapi bagaimana menghidupkan kembali kemampuan sistem pengetahuan cara pandang cara hidup tingkatnya kebudayaan yang diterbinkkan selama kurang 200 tahun. Setelah kejatuhan kerajaan maritim Nusantara di akhir abad ke-17, kehidupan masyarakat maritim dan pesisir dalam berbagai bentuk yang masih terus berlangsung, walau terkadang dan diabaikan. Masalah kita sekarang adalah merajut tali sambung yang bisa mempertemukan berbagai pemikiran praktek ini sebagai sebuah kesatuan. Karena hanya sebagai kesatuan kita dapat menghadapi arus dari utara yang begitu besar. Sekarang kita tidak lagi bicara tentang kolonialisme Eropa dari abad lalu, tapi tentang negeri tetangga sendiri dan ke Tiongkok. Inilah arus dari utara yang dominan hari ini. Saudara sekalian saya hormati, dunia tempat kita hidup sekarang ini tentu lebih kompleks daripada 200 tahun lalu. Dan saya memang tidak menganjurkan kita mencari jawaban mudah di dalam sejarah. Dengan merujuk pada masa lalu yang jauh, saya ingin mengingatkan kita semua mengenai transformasi besar yang terjadi dalam sejarah dan membuat kita ada dalam situasi seperti sekarang ini. Arus balik karya Pramudiana Satur disebut novel sejarah bukan semata karena latarnya mengambil tempat di Kuba di 100 tahun lalu, tapi karena novel itu menggambarkan sebuah transformasi yang hebat, sebuah arus balik yang hebat dalam sejarah perairan kita. Sejarah sebagai kritik bertujuan mengenali semua kekuatan yang membentuk transformasi itu. Kesadaran inilah yang akan menjadi landasan bagi transformasi besar di masa mendatang. Perjalanan kita menuju arah itu akan berat karena menyangkut perubahan kebudayaan yang sangat mendadak. Tapi perjalanan yang paling ringan sekalipun tidak akan tuntas jika tidak ada langkah yang diambil. Menurut hemat saya, tubuh kolektif kita akan bisa bergulir ke arah itu jika setidaknya ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama, yang paling mendasar adalah menyadari ruang sosial dan kultural secara utuh. Banyak penduduk Jakarta tidak menyadari bahwa mereka hidup di kota itu. Marunda, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, Cilincing adalah daerah yang mungkin tidak terlalu jauh secara fisik dalam keadaan normal malam hari maksudnya. Kita mungkin bisa sampai dari sini ke sana dalam waktu 30 menit. Jadi tidak terlalu jauh secara fisik, tapi amat jauh secara mental. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Laut menawarkan jasa angkutan laut gratis untuk para pemudik yang ingin membawa sepeda motor pulang ke kampungnya. Tapi laporan media menunjukkan bahwa fasilitas itu sepi peminat. Orang rupanya lebih memilih berdesakan di jalan raya dengan resiko nyawa
Saya kira ini bukan juga sekedar masalah kenyamanan, tapi terkait dengan kebiasaan cara Anda, cara hidup selama ini. Tingkatkan masalah budaya. Keseluruhan hidup kita diorganisasi dan diatur dengan fokus pada daratan. Dan dari sini lahir bermacam-macam atur seperti reklamasi Tanjung Benoa di Bali yang akan menimbun laut menjadi daratan. Kita perlu cara pandang. Kita perlu imajinasi kita. Kekalahan demi kekalahan sebagai kesatuan di masa lalu membuat negeri ini tercerai-berai dalam satuan-satuan yang membentuk dunia kecilnya sendiri. Kita menjadi a nation of small things yang sulit berpikir dan bergerak sebagai kesatuan, sebagai bangsa. Tentu saja, small things ini tidak set pada dirinya. Small things ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa asal diorganisasi dengan baik. Kita ingat, dalam krisis ekonomi 1998 yang merontokkan banyak usaha besar di negeri ini, justru usaha kecil dan menengah yang terbukti tangguh. Usaha kecil dan menengah ini yang menyerap tenaga kerja paling banyak dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian secara keseluruhan. Masalah kita sekarang adalah bagaimana menghimpun yang besar dan kecil sebagai sebuah kesatuan. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang besar agar dapat mengeksploitasi laut, seperti halnya kita mengeksploitasi sumber daya di daratan. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang besar dan hidup dari kekerdilan bangsanya. Kita perlu imajinasi baru dan cara kerja baru, bukan agar menjadi bangsa yang asal besar, tapi menjadi bangsa yang berguna. Dari mana kesadaran imajinasi seperti ini bisa datang? Sederhana saja, dari aksi, dari kita. Kita tidak perlu rencana besar untuk cetak biru tentang kebudayaan. Kita perlu kita. Pemikiran dan rencana sudah berlimpah dan segera akan atau sudah menjadi seperti jika tidak disambung dengan tidak. Di sini saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebut Menteri Kelautan Perikanan Susi Pujiastuti yang beberapa ekspresi mendalangnya membuka kepada publik bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam pengelolaan dunia maritim. Orang dengan keahlian mengurus small things seperti inilah yang diperlukan untuk membayangkan tatanan baru di masa depan. Bukan satu orang planner atau perencana yang punya 1000 mimpi, tapi seorang pelaku yang perbuatannya bisa menggerakkan mimpi 1000 orang. Adalah tugas intelektual untuk merangkum dan mengerangkai berbagai macam aksi dan tindakan itu sehingga bisa menjadi kesatuan dan tepat. Tindakan yang tepat mengandaikan adanya pengetahuan cukup mengenai kejahatan yang hendak diubah. Dan disinilah pentingnya kemampuan untuk mendengar. Inilah hal ketiga yang perlu kita lakukan. Kita perlu meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan berbagai beragam ritme kehidupan dalam masyarakat dan keluar dari belenggu bahwa ritme yang satu lebih unggul dari ritme yang lain. Tentu ini bukan hal yang mudah. Kita hidup di dunia yang ramai dan bising sehingga kadang sulit menentukan apa yang perlu kita dengar dan apa yang tidak perlu kita dengar. Di tengah kebisingan itu, kita akhirnya membiarkan algoritma mesin yang memindah timbulan informasi dan menghadirkannya sebagai kenyataan dalam bentuk trending topic. Kita perlu keluar dari jebakan itu, lalu belajar mendengarkan dengan sabar, memilah suara yang semula tampil sebagai kekacauan dan mengolahnya sebagai kesatuan. Dan saya kira, kalau semua itu dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan, saya percaya kita akan menemukan kembali